Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, oh ini ada hujan deras ya. Kita ini dulu. Ya, kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Yang kali ini kita untuk mencoba menghadirkan suatu ulasan dari Dr. Mulyadi Kartanegara. Saudara sekalian, Mulyadi Kartanegara seorang pemikir Muslim Indonesia dan juga seorang pengajar di perguruan tinggi. Kalau saya tidak salah itu termasuk di UIN Jakarta ya, Indonesia. Di UIN Jakarta sekarang sudah masuk Banten ya. Kemudian saudara-saudara, dalam beliau mengulas satu, kita ambil bagian kecil dari tentang soal ulasan beliau tentang manusia, tujuan akhir penciptaan Tuhan semesta alam. Di dalam bukunya tentang Lentera Kehidupan, Panduan Memahami Tuhan, Alam, dan Manusia. Dan sekalian, sengaja kita mengambil ini, mengambil subtema dari salah satu subtema dari buku ini, yaitu tentang manusia. Tujuan dari akhir penciptaan Allah adalah manusia. Sebagaimana juga sudah bisa disimpulkan oleh umumnya, bahkan hampir semua para ahli sufi atau pemikir Islam mengatakan berdasarkan hadis-hadis qudsi yang dikutip bahwa Tuhan tidak akan ciptakan manusia ciptakan semesta ini kalau bukan karena manusia, atau yang biasa ditegas bahwa andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, yang maksud manusia paripurna yang Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dan seisinya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan mendengarkan ulasan dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara di dalam buku ini. Dikatakan bahwa dahulu waktu pertama kali membaca bahwa manusia adalah tujuan akhir penciptaan alam, saya merasa percaya dan tidak percaya. Namun semakin kesini saya semakin percaya. Gagasan seperti ini seringnya saya dengar dari para ahli sufi, bukan para filosof. Para sufi biasanya menyandarkan gagasan ini pada sebuah hadits qudsi yang artinya, kalau bukan karena engkau wahai ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Seperti yang di awal saya sudah sebutkan di sini. Jadi jelas bahwa tujuan akhir diciptakannya alam adalah untuk menghasilkan itu ditaruh tanda petik oleh Pak Mulyadi, penulis buku ini, menghasilkan Nabi Muhammad SAW. Dari sini saya baru paham mengapa dikatakan bahwa Nabi Muhammad telah ada ketika Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan Tuhan, dan dari sini jugalah munculnya ajaran Nur Muhammad, atau Nur Muhammad di kalangan ahli tasawuf. Kalau di Imam Ibnu Arabi itu Hakikatul Muhammad. Tapi sama aja, antara yang ujungnya tetap Nur Muhammad juga. Sebagai ciptaan pertama, ya. Dari munculnya ajaran Nur Muhammad sebagai ciptaan pertama ketika Allah mengatakan, kalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Maka berarti Nabi Muhammad telah ada sebelum alam semesta diciptakan. Tentunya jelas, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah dari Makkah, tetapi hakikatnya. Sehingga ajaran Nur Muhammad juga disebut Hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah yang sudah sering saya sebut adalah
teori yang pertama sekali diperkenalkan oleh, kalau saya tidak salah, oleh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitabnya Sajaratul Qaum. Namun di sini tentunya kita tidak hendak berbicara tentang ajaran Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, tetapi tentang manusia sebagai tujuan penciptaan alam semesta. Tentu saja yang dimaksud dengan perkataan engkau dalam hadis tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Namun bagi kebanyakan sufi, Nabi Muhammad adalah tipe ideal manusia sempurna atau al-insan kamil. Kita sudah pernah kutip tentang al-insan al-kamil ini di dalam video-video kita yang lain oleh Imam Al-Jilli, Abu Karim Al-Jilli. Sehingga jadilah hadis tersebut ditafsirkan sebagai kalau bukan karena mengharap manusia atau bukan karena manusia yang insan kamil, tak akan Allah menciptakan alam semesta. Karena itulah maka dikatakan manusia adalah tujuan akhir penciptaan alam semesta. Dengan kata lain, tujuan diciptakannya alam oleh Tuhan adalah untuk menghasilkan atau menghadirkan manusia di muka bumi ini. Penafsiran ini dipertegas lagi oleh Maulana Rumi yang mengumpamakan manusia dengan buah dari sebatang pohon. Buah tentunya adalah tujuan dari seorang petani atau pekebun dalam menanam. Misalnya tujuan menanam padi atau pisang adalah demi mengharapkan buah. Kalau bukan karena mengharapkan buah, kata Rumi, tentunya Jalaluddin Rumi ya, seorang ahli tasawuf terkenal yang akan pekebun menanam pohon. Akankah pekebun menanam pohon? Jawabnya tentu saja tidak. Sebab sekalipun buah biasanya muncul di ujung ranting, tetapi demi buah itulah sebatang pohon itu tumbuh. Ambillah contoh pohon pisang. Tujuan tumbuhnya pohon pisang adalah untuk menghasilkan buah. Selama ia belum berbuah, biarpun kita potong batang pohon tersebut, separuhnya ia akan terus tumbuh. Tetapi kalau sudah berbuah, ia akan mati. Dan kalaupun kita potong separuhnya seperti sebelum ia berbuah, ia akan tetap mati. Karena ia telah mencapai tujuan akhirnya, yaitu menghasilkan buah. Sedangkan tujuan utama yang sang pekebun dalam menanam pohon pisang tentunya adalah mengharap buahnya. Untuk kasus pohon yang lain seperti mangga dan durian, buah bukan hanya sekadar pangan yang enak, tetapi ia juga mengandung biji atau benih yang seperti manusia sebut mikrokosmos, mengandung segala unsur yang ada pada pohon tersebut. Karena itu kalau benih yang kita sebut biji kita tanam, maka akan tumbuh darinya bukan hanya buah, tetapi juga keseluruhan bagian atau komponen pohon, dari mulai akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buahnya sendiri. Ini berarti bahwa setiap diri kita, siapapun dia, adalah benih alam yang terkandung di dalamnya seluruh unsur alam semesta. Dengan kata lain, seluruh dan setiap diri kita adalah mikrokosmos atau alam kecil, yakni biji alam yang siap bila ditanam untuk mengembangkan dirinya menjadi alam besar. Inilah barangkali apa yang dimaksud oleh Maulana Rumi ketika beliau berkata, dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, tetapi pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Buah itu tampak berasal dari ranting, tetapi sebenarnya ranting dan seluruh pohon berasal dari sang buah. Namun tentunya untuk mencapai manusia makrokosmos yang menjadi tujuan akhir penciptaannya tidaklah mudah, karena benih kalau tidak ditanam atau ditelantarkan, ia tidak akan tumbuh atau tumbuh tetapi tak maksimal. Hanya benih yang ditanam di tempat yang subur, disiram dan dipupuk dengan baik dan teratur,
Lebih jelasnya lagi, hanya individu yang terdidik dengan baik, dikenali potensi-potensinya, diarahkan pertumbuhannya dengan penuh cinta dan dengan cara yang metodis sistematik oleh seorang guru atau mursyidlah yang akan tumbuh sempurna dan berhasil mengaktualkan seluruh potensinya. Ini juga tentunya menjadi tujuan utama orang tua menyekolahkan anak-anaknya atau seorang mursyid yang menggembleng murid-muridnya, yakni untuk mengarahkan perkembangan potensi mereka dengan cara mentransformasi jiwa mereka. Demikian juga menjadi tujuan sang guru masak, juru masak dalam mengelola dan memasak bahan makanan untuk menjadikan bahan mentah makanan dengan cara dan resep tertentu sehingga menjadi makanan yang siap saji dan lezat untuk dikonsumsi. Akan tetapi sebelum membahas lebih lanjut siapa manusia kosmik yang dimaksud oleh Maulana Jalaluddin Rumi atau Maulana Rumi sebagai tujuan akhir penciptaan alam, ada baiknya kita diskusikan dulu apa bukti rasional atau ilmiah bahwa manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Seperti telah disinggung di muka, di alam ini terdapat konstanta fisik yang pada umumnya dipercaya berlaku secara universal atau tetap dalam waktu. Inilah yang dimaksud dengan konstanta fisik yang dikatakan kira-kira sama dengan konstanta matematika, kecuali bahwa yang terakhir ini tidak melibatkan pengukuran fisik. Ini menunjukkan gaya-gaya alam yang ditata dengan sangat halus oleh Tuhan untuk mengarahkan perkembangan alam menurut tujuan tertentu. Di alam raya ini terdapat bermacam-macam konstanta. Mapan diantaranya kecepatan cahaya dalam hampa udara. Apapun jenis konstanta fisik yang diajukan, satu hal yang jelas bahwa alam ini telah ditata sedemikian halus dan tidak bisa diubah kecuali dengan penciptanya sendiri. Mengapa? Karena kalau ada sedikit saja perubahan pengukuran, misalnya kalau kecepatan cahaya melebihi super miliar detik saja dari yang sudah ditentukan, maka perkembangan alam tidak akan seperti ini lagi. Karena alam akan berevolusi terlalu cepat dan yang jelas kita tidak akan bisa menghasilkan bumi seperti yang kita huni ini. Dengan demikian tidak akan ada juga kehidupan dan lebih-lebih tidak akan ada manusia seperti sekarang ini. Ini yang kemudian menyadarkan beberapa fisikawan modern seperti John Barrow dan Frank Tipler bahwa alam sepertinya telah dicipta melalui sistem penalaran yang demikian halus untuk maksud tertentu, yaitu untuk pada akhirnya menghasilkan suatu makhluk hidup yang berkesadaran diri dalam bentuk manusia. Manusialah kata mereka satu-satunya makhluk yang berkesadaran, baik itu terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, dan juga dunianya. Yang tampaknya seluruh ciptaan luar biasa luas dan indah ini akan kehilangan makna atau signifikansinya. Teori ini dikenal sekarang sebagai teori anthropic principle atau prinsip antropik, dan oleh banyak kalangan Divine Tuning Theory ini dianggap sebagai bukti keberadaan Tuhan yang paling mantap abad ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya dengan pembuktian ilmiah tentang fakta bahwa manusia adalah tujuan akhir penciptaan alam, maka pertanyaan berikutnya adalah manusia macam apakah yang akan menjadi tujuan akhir penciptaan alam ini? Apakah sembarangan manusia ataukah manusia istimewa yang diharapkan muncul di dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, sebenarnya kita sebagai umat Islam telah mendapat petunjuk yang jelas bahwa manusia yang dimaksud adalah manusia sempurna atau al-insan al-kamil, yang contoh par excellence-nya tak lain daripada Nabi Muhammad SAW. Insan kamil boleh dikata adalah manusia yang telah mampu mengaktualkan semua sifat-sifat Tuhannya, yang diutus untuk mewakili kehadiran Tuhannya di muka bumi, yang ini sebagai khalifah atau wakilnya. Dari orang seperti inilah kita dapat mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya, baik manusia melalui wahyu yang diterimanya maupun yang melalui sifat-sifat atau akhlaknya yang terpuji. Yang di dalam kasus akhlak Nabi
tak lain daripada akhlak Al-Quran. Dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan, beliau adalah ibarat air mawar di mana kita bisa menemukan semerbak mawar ketika kebun mawarnya telah musnah dilalap api. Jalaluddin Rumi berkata, ketika kebun mawar telah musnah, kemanakah kita mencari semerbak mawar? Jawabnya, pada air mawar. Syair ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad telah diumpamakan sebagai air mawar yang mewakili kehadiran sang bunga mawar yang telah tiada sehingga tidak tampak pada masa kita, yaitu Tuhan. Dari sinilah maka Sufi mengembangkan konsep insan kamil, yakni manusia sempurna yang seperti Nabi Muhammad SAW telah merealisasikan semua potensi ilahiyah di dalam dirinya. Maka ibarat benih, insan kamil adalah benih yang kini telah menjadi pohon yang tumbuh sempurna dan siap mengaktualkan semua potensinya dan siap untuk dimanfaatkan oleh manusia tanpa kurang satu apapun. Terhadap Tuhannya, insan kamil adalah ibarat cermin yang terpantul di dalamnya semua sifat-sifat indah Tuhannya, dan pantaslah kemudian ia dijadikan wakil atau khalifah di muka bumi, sebagaimana yang kita bahas pada bab berikut ini tentang khalifah itu nanti dibahas di bab-bab dari kitab ini berikutnya. Tetapi kita cukupkan pembahasan tentang subbab ini di sini, dan insya Allah kita akan di video lain kita akan lanjutkan pada tema-tema yang lain, misalnya soal khalifah. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan kepada kawan-kawan sekalian untuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta komen dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.